nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila. Oke, silakan duduk. Selamat siang Desa. Apa kabar? Masih semangat? Oke Desa, hari ini kita akan berdiskusi berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Nah, informasi itu bahwa ada beberapa tugas yang seharusnya Desa kerjakan itu, tapi ternyata Desa tidak kerjakan. Benar seperti itu? Tugas apa? Buku belajar dan buku diari. Oke ya, tidak mengerjakan tugas memang bukan hal yang berat ya, tidak apa-apa. Pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Saya juga dulu seperti itu waktu SD. Kadang-kadang ada tugas yang karena beberapa alasan tidak sempat saya kerjakan. Nah, hari ini kita berdua akan berdiskusi untuk bisa kira-kira menemukan solusi lah ya, dan menemukan keluar agar nanti ke depannya bisa bertugas kewajiban untuk mengerjakan tugas itu ditepati ya. Nah, sebelum ke situ saya yakin bahwa Reza punya alasan sehingga membuat tugas itu tidak dikerjakan. Kira-kira apa alasannya? Bisa beritahu. Lupa, apa bisa lupa? Kasihkan bermain lalu? Oke, ya memang yang pasti di rumah pasti karena banyak teman kan ya, bermain lalu kemudian ya tugas-tugasnya itu dilupakan. Tidak apa-apa, dan memang seperti yang saya bilang tadi, saya juga dulu seperti itu. Karena kasihkan bermain jadinya lupa mengerjakan tugas. Nah, sekarang begini, kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya tidak? Kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, kira-kira menurut Reza keyakinan kelas apa yang dihilangkan? Tanggung jawab. Betul, saya setuju ya bahwa kita sudah memiliki keyakinan dan tanggung jawab yang salah satu contohnya itu apa? Mengerjakan tugas ya, sebagai anak sekolah. Nah, Reza cita-cita menjadi apa? Menjadi guru. Itu cita-cita yang luar biasa. Menurut Reza, untuk bisa menjadi guru itu apa yang harus dilakukan? Belajar. Iya, betul ya. Memang harus belajar ya. Nah, sekarang begini, supaya nanti ke depannya Reza tidak ada lagi tugas yang tidak dikerjakan. Kira-kira coba Reza pikirkan apa yang harus dilakukan. Kita bisa melakukan agar nanti tugas-tugas yang harus dikerjakan itu tidak ada yang tidak dikerjakan. Apa? Membuat catatan yang membuat apa? Yang mengingatkan ya, mengingatkan Reza untuk belajar dan mengerjakan tugas lalu. Oke, ditempel di dinding kamar gitu ya. Jadi semacam catatan yang mengingatkan bahwa hari ini saya kan harus belajar dan mengerjakan tugas. Seperti itu ya. Oke, saya setuju, itu ide yang bagus untuk nanti selalu kan misalnya Reza masuk kamar, oh iya ada catatan ini, saya harus baca catatan itu, saya harus belajar hari ini. Oke, luar biasa.
Nanti mudah-mudahan Reza bisa melakukan itu ya, buat catatan dihias gitu, lalu kemudian ditempel di. Nah, ada tidak pihak lain yang mungkin bisa Reza lihatkan agar nanti kedepannya selalu belajar dan terutama mengerjakan tugas? Siapa? Mama ya. Oke, bisa ya, meminta bantuan mama gitu ya, atau seperti apa rencana Reza dalam melibatkan mama? Oke, itu ya. Saya setuju, dan nanti mudah-mudahan kedepannya Reza pertama tadi mengerjakan tugas ya, lalu kemudian yang kedua melibatkan orang tua dan mama, agar nanti mama selalu mengingatkan Reza seperti itu ya. Oke, harap itu dilaksanakan saya buat catatan, lalu ajak mama untuk mengingatkan Reza selalu. Bisa? Sekarang sudah kita kembali ke kelas. Nama saya Crescentia Angelina, kelas 6. Hari ini saya merasa senang karena bisa berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Silakan duduk. Selamat siang, Kevin. Siang. Apa kabar? Masih semangat Pak? Masih. Oke, Kevin, begini, saya ini mendapatkan laporan bahwa Kevin ini sering ya tidak datang studi. Dua kali ya, tidak datang ya. Oke, begini, mengapa ini penting kita diskusikan? Pertama begini, ya tidak datang studi itu bukan masalah yang besar ya. Semua kita, Kevin sebagai anak sekolah, saya sebagai guru, pasti ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kesepakatan ya. Namanya juga manusia toh. Saya juga dulu seperti itu, kadang-kadang karena berbagai alasan ada beberapa kegiatan di sekolah yang saya tidak ikuti, termasuk ke studi itu ya. Nah, hari ini kita coba mendiskusikan jalan keluar, ya, solusinya. Tapi sebelum itu, saya yakin begini bahwa Kevin tidak datang studi pasti karena suatu alasan. Apa alasannya Kevin? Malas. Ya, malas itu memang bisa saja datang kepada siapa saja ya, termasuk saya. Ada hal yang membuat saya malas. Kevin juga persis seperti itu ya. Nah, dalam hal ini Kevin mungkin merasa malas untuk datang studi ya. Tapi Kevin tahu kan tujuan dari studi itu apa? Tahu? Ya, tahu ya. Kita belajar kan seperti itu. Apalagi pada waktu studi itu kita fokus untuk meningkatkan kemampuan baca ya, itu suatu hal yang penting ya tidak? Nah, sekarang begini Kevin, kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas semuanya. Nah, sekarang begini, kalau misalnya Kevin tidak datang studi, menurut Kevin keyakinan apa yang Kevin lakukan? Disiplin dan tanggung jawab ya. Sebagai siswa ya, Kevin harus benar-benar disiplin. Saya juga sebagai guru akan berupaya untuk selalu disiplin. Juga harus tahu tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kita itu kan kelas studi toh. Ya, karena itu menurut saya soal kita kelas studi ini kita harus carikan solusinya ya. Tapi sebelum itu begini, saya mau tanya, Kevin ini punya cita-cita tidak? Harus punya ya. Cita-citanya mau jadi apa? Menjadi polisi itu cita-cita yang luar biasa kan. Menurut Kevin, kalau mau menjadi polisi apa yang harus dilakukan? Belajar. Termasuk dalam belajar itu datang studi ya. Oke. Nah, kita harus punya cita-cita Kevin dan berupaya untuk mencapai cita-cita itu. Karena Kevin punya cita-cita menjadi polisi, menurut saya ya harus itu dicapai dengan cara belajar, rajin datang sekolah, termasuk rajin dengan studi. Sekarang begini, apa yang kira-kira Kevin bisa lakukan agar nanti ke depannya Kevin tidak malas lagi datang sekolah? Apa? Mama ya, mama maksudnya meminta bantuan mama gitu ya. Nah, seperti apa? Rencana Kevin meminta bantuan mama itu seperti apa? Saya akan mencoba untuk lebih rajin lagi. Oke, lebih rajin. Lalu mamanya terlibat dalam usaha seperti apa nanti?
mengingatkan mama toh, supaya kedepannya bisa lebih rajin lagi. Nah, keterlibatan dari mamanya Kevin itu seperti apa? Dalam pertanyaan Kevin, mungkin meminta mama untuk selalu mengingatkan ya, mengingatkan Kevin untuk selalu rajin datang sekolah ya. Dan rajin pertama rajin datang studi sore lah ya. Nah, bisa tidak? Bisa. Selain menuntun mama, apalagi yang menurut Kevin bisa lakukan agar nanti tidak malas lagi? Apa? Coba pikirkan dulu. Ya. Kalau Kevin misalnya lebih rajin lagi, berupaya lebih rajin lagi, bisa tidak? Bisa? Bisa ya. Oke, ya saya harap begini, Kevin kalau beberapa waktu ke depan dalam proses yang akan dijalankan ke depan selalu berupaya untuk rajin ya. Rajin belajar, rajin datang sekolah, dan juga rajin untuk studi. Terutama karena Kevin punya cita-cita yang sangat luar biasa ya, menjadi polisi. Dan tadi Kevin katakan ya, menjadi polisi itu harus apa? Belajar, termasuk ya seperti itu. Oke, saya harap Kevin untuk menjalankan itu. Tadi mengingatkan nama juga ya. Jadi saya juga akan berupaya untuk menghubungi orang tua Kevin, Bapak, Mama, agar selalu memperhatikan Kevin di rumah, mendorong agar Kevin selesai ke sekolah dan studi sore terutama ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Nama saya Vicesius Kevin Julio, kelas 5. Hari ini saya merasa senang karena bisa berdiskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi.